Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami dari jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, kelas 4B Malam, kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami pada mata kuliah Manajemen Perkantoran mengenai materi menganalisa sistem kearsipan dan angka kecermatan arsip. Adapun pembahasan atau submateri yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola klasifikasi arsip. Yang kedua, syarat pola arsip. Yang ketiga, tujuan dan fungsi klasifikasi arsip. Yang keempat, praktik langkah menentukan klasifikasi pengarsipan. Dan yang terakhir, menghitung angka kecermatan arsip. Baiklah, saya Fajar Ayu Agustin akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pola klasifikasi arsip. Pengertian klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi pencipta, dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip menurut Sambas 2016. Sedangkan pengertian lain menyebutkan klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Menurut ANRI, Keputusan Nomor 19 Tahun 2012, Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip. Selanjutnya adalah pola klasifikasi arsip. Pola klasifikasi arsip yang umum digunakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi dan tujuan pengelolaan arsip. Berikut adalah beberapa pola klasifikasi arsip yang sering diterapkan. Yang pertama, pola klasifikasi arsip fasilitatif, yaitu kelompok arsip yang menyangkut kegiatan-kegiatan unsur pembantu pimpinan. Beberapa kategori dalam klasifikasi ini adalah hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, kerjasama, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketata laksanaan, pengawasan, perlengkapan, perencanaan, dan yang terakhir kerumah tanggaan. Yang kedua, pola klasifikasi arsip substansif, yaitu kelompok arsip yang menyangkut kegiatan-kegiatan unsur pelaksana tugas pokok departemen. Beberapa kategori dalam klasifikasi ini adalah akreditasi kearsipan, pembinaan kearsipan, data dan informasi, pendidikan dan pelatihan kearsipan, informasi kearsipan, jasa kearsipan, pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan, konservasi arsip, dan yang terakhir teknologi informasi. Yang ketiga, indeks relatif. Indeks relatif ini merupakan daftar subjek atau masalah yang terdapat dalam arsip, disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian informasi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Jihan Elsa Ariana. Saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu syarat pola arsip. Syarat klasifikasi arsip ada 5. Yang pertama, mempunyai hubungan logis dan kronologis. Klasifikasi harus menjaga hubungan logis antara subjek dan masalah yang ada, serta mengikuti urutan kronologis yang tepat antara masalah satu dengan masalah yang lainnya. Contoh urutan yang kronologi, kepegawaian yaitu perencanaan pegawai, yang kedua pengangkatan pegawai, dan yang ketiga pensiun. Adapun contoh urutan yang tidak kronologis, yaitu dari kepegawaian yang pertama pensiun, yang kedua pengangkatan pegawai, dan yang ketiga perencanaan pegawai. Nomor 2, menggambarkan luas lingkup dan proses kegiatan. Klasifikasi arsip harus mencerminkan luas lingkup proses tahapan-tahapan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Harus sesuai dengan masalah dengan benar-benar terjadi dan dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, fleksibilitas. Klasifikasi harus fleksibel, luas, dapat mengakomodasi dan mengikuti perkembangan fungsi kegiatan yang ada. Hal ini penting agar sistem klasifikasi tetap relevan seiring perubahan dalam organisasi. Yang keempat, penyusunan skema klasifikasi secara berjenjang.
Skema klasifikasi harus disusun secara berjenjang atau bertingkat, mulai dari masalah pokok primer, submasalah sekunder, dan sub-sub masalah tersier. Sebaiknya maksimal 3 tingkat sampai ke masalah tersier. Contohnya, pendidikan dan pengajaran yaitu pokok masalah atau premier. Penerimaan mahasiswa baru yaitu pokok masalah atau sekunder, dan daya tampung yaitu sub-sub masalah atau tersier. Yang terakhir, dilengkapi dengan kode. Untuk mempermudah pengenalan klasifikasi, digunakan kode berupa abjad, angka, atau gabungan abjad dan angka yang mudah diingat. Selanjutnya yang ketiga, tujuan dan fungsi klasifikasi arsip. Nomor 1, tujuan klasifikasi arsip, yaitu mempermudah pengelolaan arsip. Dengan adanya klasifikasi dapat mencegah bercampurnya antara arsip yang berbeda jenis dan membuat sistem pengarsipan lebih tertata. Setiap dokumen akan memiliki tempat yang jelas dalam sistem pengarsipan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu dalam pencarian arsip. Arsip yang disimpan secara acak akan lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan arsip yang diklasifikasikan dengan baik. Selanjutnya, mempermudah penyimpanan dan pemusnahan arsip. Arsip yang sudah tidak digunakan dalam periode tertentu dapat dipindahkan ke arsip inaktif atau dimusnahkan sesuai kebijakan organisasi. Dan yang terakhir, menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip. Dengan klasifikasi arsip yang jelas, dokumen dapat diberi tingkat akses sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya nomor 2, fungsi klasifikasi arsip. Yang pertama, memudahkan akses dan penggunaan arsip, pengelompokan arsip secara sistematis, menjaga keberlanjutan administrasi dan operasional, memudahkan akses dan penggunaan arsip, dan yang terakhir, mengoptimalkan ruang penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Algi Ernata. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin keempat, yaitu praktik langkah menentukan klasifikasi pengarsipan. Untuk menentukan klasifikasi arsip yang efektif, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis arsip yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Beberapa kategori yang umum dalam arsip seperti arsip keuangan, arsip hukum, arsip personalia, dan arsip administrasi. Kemudian yang kedua, menentukan struktur atau sistem klasifikasi yang akan digunakan. Terdapat 4 metode yang sering digunakan, yaitu yang pertama berdasarkan subjek, seperti keuangan, kepegawaian, kontrak, dan sebagainya. Yang kedua berdasarkan kronologis seperti tanggal, waktu, bulan, dan tahun. Yang ketiga berdasarkan urutan abjad seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dan yang terakhir berdasarkan numerik seperti 001, 002, 003, dan seterusnya. Yang ketiga, pemberian kode klasifikasi arsip. Setelah struktur ditentukan, setiap kategori arsip perlu diberi kode klasifikasi agar mudah dicari. Kode klasifikasi dapat dibuat lebih spesifik tergantung kebutuhan organisasi. Contohnya, untuk laporan keuangan dapat diberi kode KU01, dan untuk surat masuk dapat diberi kode ADM01. Yang keempat, penyimpanan arsip sesuai sistem klasifikasi. Untuk arsip fisik dapat disimpan di dalam folder atau lemari arsip yang diberi label sesuai kode klasifikasi. Sedangkan untuk arsip digital dapat dikelompokkan dalam folder dengan nama yang jelas dan dapat diakses melalui sistem pencarian. Yang kelima, pengendalian dan pemeliharaan arsip. Pengendalian dan pemeliharaan arsip dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengupdate sistem klasifikasi apabila ada perubahan dalam struktur organisasi atau kebutuhan operasional, meninjau arsip lama untuk menentukan apakah masih diperlukan atau bisa dipindahkan ke arsip inaktif, dan yang terakhir mengatur jadwal pemusnahan arsip yang sudah tidak relevan dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait menghitung angka kecermatan arsip. Menurut Mulyono tahun 2008, angka kecermatan adalah angka perbandingan antara jumlah warkat atau arsip yang tidak ditemukan
dengan jumlah warkat atau arsip yang ditemukan yang dinyatakan dengan persentase. Angka kecermatan digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem penyimpanan arsip yang dipilih masih cukup valid atau tidak. Apabila angka kecermatan menunjukkan persentase di atas 3%, maka sistem kearsipan tersebut perlu ditinjau kembali, karena tentu sistem kearsipannya perlu diperbaiki ataupun perlu diganti. Administrasi kearsipan dikatakan masih cukup baik apabila angka kecermatan menunjukkan angka 0,5%. Jadi, apabila angka kecermatan arsip menunjukkan persentase yang semakin tinggi, berarti sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip kurang baik. Sebaliknya, jika kecermatan menunjukkan persentase yang semakin rendah, berarti sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip sudah cukup baik. Sebagai contoh, kearsipan yang baik adalah jika setiap 201 pucuk warkat atau arsip yang ditemukan, maka hanya satu warkat atau arsip yang tidak dapat ditemukan apabila ke-201 pucuk warkat atau arsip tadi kita perlukan. Berikut rumus menghitung angka kecermatan arsip, yaitu angka kecermatan atau AC sama dengan jumlah arsip tidak ditemukan per jumlah arsip yang ditemukan dikali 100%. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi menganalisa sistem kearsipan dan angka kecermatan arsip. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kami selaku pemateri dan juga bagi rekan-rekan semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kurang kata dan juga kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.